Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat sekalian, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik banget guys ya. Iya. seperti Muhammad. Masya Allah. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 5 kewarganegaraan ingin menyampaikan diskusi nih tentang kerancuan pemerintah Indonesia yang menjadi tuntutan besar para masyarakat terkhusus dari kalangan mahasiswa. Jadi pertama yang kita bahas itu mengenai hak. Nah, kira-kira hak dari warga negara itu apa sih? Pengertian hak dulu deh. Kita tanya dong ke Hilya nih, gini, kira-kira apa sih pengertian hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Nah, itu saja sih pendapat dari saya. Keren banget ya tadi. Dong. Nah, keren banget nih. Jadi tadi sudah mendapatkan pencerahan kan ya mengenai hak, bahwa hak itu tuh memang murni setiap manusia itu punya gitu. Dari lahir sudah punya hak. Terus kira-kira nih, setiap manusia kan punya hak, otomatis dia juga punya kewajiban dong, apalagi buat negara. Nah, bisa dong kita minta penjelasan dari Saudari Minah nih, apa sih maksud dari kewajiban itu? Baik, untuk hak sendiri kan pasti berbarengan dengan kewajiban. Pengertian kewajiban sendiri yaitu suatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, dan sesuatu itu harus dilakukan oleh baik individu atau anggota sendiri. Pengertian kewajiban juga dinamai sebagai tugas atau pekerjaan. Misalnya kewajiban seorang siswa ini kan punya haknya misalnya seperti fasilitas sekolah, itu kan hak siswa ya. Iya, benar. Nah, misalnya kan seorang siswa mempunyai haknya yaitu perlengkapan sekolah, fasilitas sekolah, itu kan termasuk hak siswa ya. Iya. Kemudian siswa itu pasti punya kewajiban. Contohnya peraturan sekolah itu adalah kewajiban. Jadi peraturan sekolah itu harus dilaksanakan dengan harus dilaksanakan oleh siswa dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu. Oke, tadi berarti intinya kan setiap orang itu kalau sudah punya hak pasti dia punya kewajiban dong, ya kan? Iya. Kalau nggak mungkin kalau kita tuh diberikan hak dan semena-mena gitu, pasti ada juga kewajiban kita, entah itu untuk melindungi hak kita pribadi atau apapun sebagainya. Terus gini nih, karena pembahasan kita mengenai kepemerintahan ya kan, jadi kita bisa bertanya-tanya gitu mengenai hak dan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Setiap warga negara itu pasti punya hak dan kewajibannya pada negara gitu kan. Untuk hak warga negara sendiri, dia berhak gitu untuk tinggal, untuk hidup dengan nyaman di Indonesia, di tanah air kita sendiri. Berhak difasilitasi kehidupannya, berhak meminum air yang ada di Indonesia, berhak untuk tinggal, berhak untuk hidup nyaman, berhak untuk angkat bicara, dan berhak untuk bertahan hidup di Indonesia begitu. Sedangkan kewajibannya, kita tidak mungkin dong dikasih hak aja tanpa adanya kewajiban. Otomatis kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan sendiri, apalagi kan kita Indonesia itu termasuk paru-paru dunia gitu kan, masih banyak alam yang perlu kita lindungi. Tidak mungkin kita cuma menggunakan hak tanpa menjalankan kewajiban. Jadi begitu banyak kewajiban kita tadi, misalnya seperti menjaga lingkungan, kemudian belajar untuk mengembangkan negara kita sendiri, terus juga memperbesar wawasan kita gitu, supaya Indonesia itu bisa lebih berkembang lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi sedikit masalah tentang warga negara ya. Jadi setelah warga negara itu ada hak dan kewajiban negara sendiri. Selain warga negara pun juga punya hak dan kewajibannya. Bisa nih kita tanya-tanya ke saudara Pala. Sesuai apa nih? Jadi itu hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, yaitu ada beberapa. Yaitu untuk haknya ada menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan
keamanan bagi keseluruhan rakyat. Jadi di sini negara itu wajib membuat peraturan-peraturan yang harus warga negaranya itu patuhi, karena jika tidak dipatuhi itu akan melanggar norma sosial yang ada. Kemudian itu seperti melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mungkin ini bisa diartikan sebagai seperti pemerintah itu menguasai hampir semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya, yang mana itu bertujuan untuk kepada warganya sendiri, seperti mungkin kepada tambang-tambang yang ada di negara Indonesia ini, itu semuanya bertujuan agar mendapatkan keuntungan bagi warga negara Indonesia. Kemudian yaitu salah satu yang terakhir yaitu ada memaksa setiap warga negara yang untuk taat pada hukum yang berlaku. Nah, untuk ini kembali lagi pada yang hak yang pertama kali saya bacakan, yaitu pemerintah membuat undang-undang. Percuma jika undang-undang itu dibuat apabila peraturan tersebut tidak dijalankan atau tidak dipatuhi. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus tetap menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian itu ada kewajiban negara. Kewajiban negara dalam memberikannya kepada warga negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Percuma kita mengadakan sebuah negara jika isinya itu hanya sekedar sampah-sampah saja. Iya benar. Jadi kita itu harus cerdas agar dapat mengimbangi negara-negara yang lain, agar kita dapat bersaing dengan negara yang lain, sehingga itu memberikan nilai-nilai plus terhadap negara kita. Kemudian itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini bisa kita artikan seperti mungkin ada suatu oknum yang mungkin ingin memecah belah Indonesia, maka di sini pemerintah memiliki kewajiban agar melindungi hal tersebut, agar kita ini tidak terpisah agar tidak terpisah lagi lah. Kemudian itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yaitu mungkin bisa diartikan sebagai pemerintah itu melaksanakan ketertiban yang sudah disepakati oleh seluruh dunia, atau mungkin yang sudah disepakati waktu sidang yang dilaksanakan oleh Perserikatan Masa Bangsa atau PBB. Kemudian yaitu ada memajukan kesejahteraan umum. Mungkin ini ya seperti memfasilitasi segala kemampuan yang ada yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia, seperti mungkin jika emang ada orang yang memiliki kepintaran yang lebih dari orang yang biasa, mungkin itu bisa difasilitasi seperti kayak mengirimnya ke luar negeri agar lebih bisa berkembang, dan setelah orang itu lebih berkembang bisa dikembalikan ke Indonesia untuk mengimplementasikan hasil yang dia dapat dari setelah pergi ke luar negara tersebut. Jika yang terakhir itu ada negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Nah, ini pemerintah wajib untuk membebaskan kita untuk memeluk agama yang kita kehendaki. Maka dari itu negara tidak boleh memaksakan kita untuk memeluk kepada hanya satu agama. Kita diperbolehkan untuk memilih berbagai macam agama yang sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang sudah ada, yang emang itu tuh sudah terlihat sebagai agama yang baik dan juga yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Ya keren, banyak banget ternyata ya hak dan kewajiban negara untuk warga negara sendiri, macam-macam loh, bahkan banyak banget gitu. Tapi katanya dan sesuai fakta juga ya kan, Indonesia ini kayaknya hukum negaranya kurang teratur kan ya, padahal sudah tertulis di undang-undang, sudah tertata rapi di undang-undang, bahkan sampai per pasal-pasal ya kan, tapi ternyata kewajiban negara tersendiri itu kurang berjalan dengan baik. Jadi banyak rata-rata yang bakal kita bahas nih ya mengenai perekonomian deh. Dari ekonomi saja, ekonomi itu sangat banyak, padahal cuma ekonomi nih pembahasannya, tapi sangat banyak hal yang dirugikan dari perekonomian ini. Kita bisa dong minta penjelasan dari Hilya. Skip dulu, Cok. Baiklah, membahas perekonomian lo. Ya, membahas masalah perekonomian. Baiklah, membahas perekonomian yang ada di Indonesia. Menurut saya pribadi nih, Iya. banyak masalah perekonomian di Indonesia yang masih belum bisa diatasi. Salah satunya pengangguran, kemiskinan, naik turunnya harga yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak sesuai intinya, padahal
cuma apa kayak gitu alasannya. Nah, gitu. Hal sepele, Hal gitu. sepele naik. Yang membebankan ke masyarakat. Inflasi, hutang, ekonomi politik dan masalah ekonomi lainnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Sudah ya. Udah Hasil kayaknya apa tadi? Iya. Iri, bilang bos. Ya itu tadi beberapa keluhan tentang perekonomian di Indonesia ya. Berarti salah satunya tadi ada kemiskinan Bang ya. Iya. Iya, mengenai kemiskinan di Indonesia ini terlalu banyak yang perlu dibahas. Gimana nih menurut Minah sendiri? baik. Baik untuk kemiskinan sendiri lah. Kemiskinan sendiri, kemiskinan itu kan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak hak-hak dasarnya untuk mempertahankan hidup, dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemudian untuk penyebab kemiskinan sendiri, yaitu kemiskinan itu relatif ya, terjadi karena pengaruh pembangunan yang tidak merata di masyarakat. Contohnya masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian terjadinya karena langkanya sumber daya alam dan lain-lain. Sedikit penjelasan dari saya. Iya, berarti mengenai pengangguran ya, sebenarnya rata-rata kemiskinan itu terjadi gara-gara sedikitnya lapangan kerja yang ada di Indonesia. Terkadang kita sempat bingung nih, masalah lapangan kerja ini yang salah siapa gitu kan, entah itu pemerintah atau masyarakatnya sendiri. Jadi kadang itu pemerintah memang memfasilitasi lapangan kerja pada setiap daerah gitu. Cuma kesalahan di pemerintahnya sendiri itu adalah mereka menempatkan lapangan kerja itu tidak sesuai dengan adat masyarakatnya itu sendiri, kebiasaan masyarakatnya itu sendiri. Misalnya saja di Kalteng nih, misalnya ya, di Kalteng itu rata-rata masyarakatnya itu lebih ke berdagang, disuruh membuat perusahaan gitu, maksudnya itu disuruh bekerja yang kayak bertani, bercocok tanam. Itu tuh bukan adat dari masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Nah itu yang membuat mereka meskipun sudah ada lapangan kerja tetap nggak bisa, karena memang bukan adat mereka dan bukan kebiasaan mereka. Itu juga yang menjadi masalah, membuat rata-rata tuh banyak imigrasi gitu antar masyarakat. Jadi rata-rata malah orang Jawa yang berdatangan ke Kalimantan itu karena tidak sesuainya lapangan pekerjaan dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah itu tadi masalah lapangan kerja ya kan. Terus ada juga nih masalah inflasi, tadi dibahas kan Mina, mengenai inflasi. Apa sih inflasi itu? Bisa nih kita tanya kepada Pak Lah, gimana Pak? Secara mungkin inflasi. Nah, Ya. jadi sekarang itu inflasi. Inflasi ini mungkin secara umum kita bisa artikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang mana hal itu sangat memberi dampak besar kepada warga Indonesia, terutama pada warga yang memiliki pekerjaan tetap. Kenapa saya bisa menyebut hal tersebut? Itu karena pekerjaan tetap ini biasanya itu memiliki hasil gaji yang tetap juga. Misalkan yang kalau emang sebulan tetap 1,5 ya tetap 1,5. Nah dengan adanya inflasi ini maka itu harga kenaikan barang-barang itu mengalami kenaikan harga barang yang menyebabkan hal itu menjadi membebankan lah kepada para yang memiliki pekerjaan tetap, karena biaya-biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada biaya yang sebelum-sebelumnya terjadi inflasi. Maka dari itu apabila terjadi inflasi ini itu sangat memberatkan bagi yang memiliki pekerjaan tetap, apalagi yang orang yang memiliki pekerjaan yang hanya ketika dipanggil atau bisa disebut sebagai freelancer. Apalagi kan jikanya hanya sekedar waktu cuma dibutuhkan saja, itu sangat membebani lah anggapannya kalau kepada mereka-mereka yang lain. Kemudian biasanya itu penyebab terjadi inflasi ini itu karena beberapa faktor, seperti tingginya permintaan dari luar mungkin sangat meminta banyak sekali barang, yang mana hal tersebut membuat stok di negara kita sendiri itu menjadi sangat sedikit, yang menyebabkannya itu menjadi harganya itu naik. Nah dan juga jumlah uang yang beredar
Mungkin itu pernah juga terjadi pada waktu zamannya Bapak Soeharto. Itu waktu perpindahan Orde Baru itu uang itu kemarin kalau nggak salah sempat dibagikan kepada warga-warga yang membutuhkan, yang bisa dibilang warga-warga yang kurang berkecukupan karena mungkin banyak yang memegang uang yang dikasih dalam tergolong yang banyak lah uangnya. Hal tersebut membuat nilai mata uang rupiah kita itu semakin menurun. Maka dari itu harga-harga barang itu pun semakin dinaikkan juga. Kemudian juga naiknya biaya produksi hingga juga faktor luar negeri seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian itu dampak inflasinya juga mungkin bisa disebabkan oleh menurunkannya kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap seperti saya tadi, yang mana hal tersebut juga lebih menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Mungkin itu aja. Oke. Ya tadi tuh pembahasan mengenai inflasi ya, banyak banget nih. Kayak gimana sih, rata-rata kenaikan harga itu justru mempersulit kehidupan kita gitu kan. Kita tuh terkadang tuh bisa mengeluh ya kan. Mengeluh itu sebenarnya kita difasilitasi nih wakil rakyat, di mana kita itu bisa mensuarakan suara kita pribadi, suara kita sebagai rakyat, kita keluhkan kepada wakil rakyat, yaitu para DPR gitu. Dan setiap daerah tuh punya gitu DPR. Tapi sayangnya kan wakil rakyat itu terkadang lebih mendengar apa yang disebut oleh pemerintah, bukan apa suara rakyat yang sebenarnya gitu. Jadi terkadang suara kita tuh selalu diacuhkan. Nah, kira-kira gimana sih menurut Aminah sendiri? Baik, sebelumnya menurut saya untuk tugas DPR sendiri kan yaitu menyerap, menghimpun dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Jadi menurut saya kenapa DPR itu lebih mendengarkan suara pemerintah daripada suara rakyat? Mungkin suara pemerintah itu lebih berkuasa, lebih berkuasa menurut DPR, lebih tinggi menurut DPR, seperti itu. Ya jadi pada intinya kan sebagaimana kita juga kan kerja gitu, otomatis kita lebih mendengarkan apa yang dari atasan kan. Nggak mungkin kita tuh fokus terhadap ocehan-ocehan orang luar misalnya gitu kan, yang di luar perusahaan yang nyatanya belum tahu masalah yang di dalamnya gimana gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud. Kemudian kira-kira kalau pendapat dari Hilya sendiri bagaimana? Apa pendapat boleh? Pendapat saya mungkin aja nih tahu juga Ya. Mungkin dapat menghasilkan cuan bagi DPR itu sendiri. Karena kan kalau dari masyarakat umum nih, masyarakat apalagi ya khusus mahasiswa cuma hanya bisa demo yang tidak menghasilkan cuan bagi mereka. Ya jadi menurut tanggapan Hilya tadi tuh masalah cuan gitu kan cukup menusuk gitu lah ke pemerintahnya tersendiri. Kami bukan menjelek-jelekan atau apa ya, ini karena menurut pendapat kami juga belum tentu ada benarnya juga. Entah itu memang benar terjadi ataupun bukan, semoga saja bukan gitu. Kalau menurut Pala sendiri kira-kira gimana? Mungkin untuk menurut saya ya, kenapa para DPR itu berbuat seperti itu ya, mungkin mereka sudah lupa dengan tugas mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kan di situ sudah tertulis secara jelas Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Pemerintah. Jadi seharusnya kita sebagai DPR itu lebih mendengarkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat, yang disuarakan oleh rakyat ya. Kalau misalkan emang ya yang disuarakan oleh rakyat itu yang tidak bisa dijalankan, ya mungkin itu sebisa mungkin ya ditransparasikan proses mereka untuk menyelesaikan masalah yang sudah disuarakan oleh para rakyat. Karena berkaca dari yang sudah saya lihat selama ini itu
para DPR mungkin ya kurang kelihatan lah dalam membahas masalah ini. Terkadang ya waktu ya disuruh turun oleh para pendemo ya sekedar turun aja mendengarkan, ya mungkin sesudahnya itu ya tidak ada lagi kelanjutan. Mungkin yang juga dari para mahasiswa yang biasanya melakukan aksi kepada para dewan perwakilan rakyat, ya mungkin setelah aksi ya sudah nggak ada kayak mungkin mengirim suatu hal yang memang itu menegaskan bahwa jawaban dari mereka itu sangat dibutuhkan untuk rakyat ke depannya seperti itu. Ya jadi mungkin di sini saya tidak menitik beratkan diri saya kepada pemerintah ataupun kepada rakyat seperti itu. Lebih di tengah-tengah mungkin ya dia antara DPR juga ada salah, di rakyat juga ada salah. Mungkin menurut saya seperti itu. Iya, itu kira-kira kayak jalan tengahnya ya. Kita tuh berpikiran bahwa apakah DPR ini lupa dengan tupoksinya gitu, atau bahkan mereka itu sudah membela-bela rakyat sebenarnya, cuma memang tidak diterima oleh pemerintah. Kita itu kurang tahu ya kan masalah yang kayak gitu tuh. Tidur kayak kerjaan. Ya, jadi Sensor lagi sensor kan. nah itu tadi beberapa pembahasan yang sudah kami diskusikan pada hari ini. Mungkin sedikit aja nih harapan dari teman-teman sekalian untuk Indonesia ke depannya, kira-kira apa sih harapan kita? Nah, dari Lia dulu deh, kira-kira apa sih harapannya? Harapannya semoga perekonomian di Indonesia membaik. Amin. Terus keadilan dari pemerintah itu sendiri. Mungkin itu aja. Iya. Langsung Mina. Baik, kalau harapan saya semoga lebih membaik aja, Pang. Itu aja. Mungkin kalau dari saya semoga ya semua masalah yang ada itu sudah bisa dengan cepat diselesaikan, biar tidak menumpuk jadi satu ya. Kalau menumpuk jadi satu ya pasti akan malas mengerjakannya. Itu aja. Iya. Masya Allah, itu tadi beberapa harapan dari kita ya. Kalau harapan dari saya sendiri, semoga Indonesia itu berjaya ke depannya. Amin. Jaya. Masya Allah, jadi negara maju. Nah, Jangan Jepang. Jadi jadi satu pulaunya. nggak gitu konsepnya. Ya itu aja tadi hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih banyak buat para penonton yang udah stay dari awal sampai akhir. Semoga dapat ilmunya dari kami. Kami dari kelompok 5 kewarganegaraan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Sarang hiyo.